Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Sedayu City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa, Mami? Baik, perkenalkan, saya Misanti. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, sebelumnya Misanti akan menjelaskan terlebih dahulu histori dari Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahairgo di Malaysia pada tahun 1999 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art sendiri masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia ini sudah 21 tahunan ya Mami. Lalu banyak orang tua yang tahunya Global Art ini adalah les gambar. Apakah Mami tahunya seperti itu juga? Oke, baik. Misanti akan menjelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana di dalamnya terdapat beberapa program. Yang pertama itu kami memiliki core program atau program utama, yaitu visual art. Itu apa saja, Mami? Itu menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Di dalamnya itu dilengkapi juga dengan level-level yang akan disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Yang kedua itu ada enhancement program, Mami, yaitu program tambahan. Yang pertama itu ada 3 dimensi, yaitu Giclay, craft, cultural art, dan deco art. Kalau yang 2 dimensi itu ada comics and cartoon dan acrylic painting. Jadi dari kesemua program ini 2 dimensi dan 3 dimensi itu bertujuan untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak tadi melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya melalui core program itu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga memberikan stress release bagi anak. Lalu karena core program kami itu adalah visual art, menggambar dan mewarnai, inilah yang terkenal di luar Global Art sebagai les gambar. Nah, lalu banyak orang tua yang datang kepada kami dan bertanya, apa sih perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Apakah Mami tahu perbedaannya? Baik, misalnya akan menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda ya Mami antara les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama itu ada pada tujuannya. Kalau les gambar di luar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Sedangkan kalau di Global Art berbeda Mami. Global Art bertujuan untuk mengarahkan anak untuk masuk kepada industri kreatif. Nah, seperti yang Misanti sudah jelaskan tadi sebelumnya, kalau Global Art ini adalah les kreativitas. Dan kalau yang Mami tahu, Global Art juga memiliki slogan yaitu Think Kreatif. Nah, selanjutnya yang perbedaan kedua itu ada pada aliran seni yang digunakan, Mami. Di mana kalau les gambar di luar itu biasanya menggunakan 2 aliran seni, yaitu fine art dan realis. Nah, apakah Mami mengetahui kedua aliran seni tersebut atau pernah mendengar? Oke, baik. Izinkan Mbak Santi untuk menjelaskan. Yang pertama itu adalah aliran seni fine art. Ini merupakan karya seni yang dibuat untuk kepuasan pembuatnya. Jadi mau orang lain suka, mau orang lain tidak suka, atau mengerti tidak mengerti itu tidak menjadi masalah. Itu jadi dia lebih kepada idealis. Nah, yang kedua itu ada realis. Realis ini adalah karya aliran seni yang paling banyak digunakan oleh les gambar di luar. Nah, karena apa? Karya seni yang dibuat oleh aliran seni realis ini harus semirip mungkin, senyata mungkin, atau menyerupai bentuknya. Contohnya apel. Uh, itu harus dibuat menyerupai atau sama dan semirip mungkin. Maka nilai atau value-nya juga akan semakin tinggi. Kalau di Global Art berbeda Mami. Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut, tetapi Global Art menggunakan aliran seni yaitu komersial art. Nah, komersial art sendiri adalah karya seni yang mengedepankan nilai jual dan konsep.
Contohnya Mami tadi ada buah apel ya. Kalau di realis itu buah apel itu dibuat semirip mungkin atau berbentuk tiga dimensi sehingga dia itu semakin nyata begitu. Sedangkan kalau komersial art Mami itu contohnya ada pada gambar apel di logo iPhone. Nah, kalau Mami tahu di situ yang ditonjolkan adalah gigitan pada apelnya. Nah, contoh lain dari komersial art itu adalah baju yang biasa kita gunakan, mobil, bangunan itu juga merupakan komersial art. Nah, yang ketiga, perbedaan yang ketiga Mami itu ada pada teknik yang digunakan. Kalau les gambar di luar itu biasanya hanya menggunakan dua teknik, yaitu menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Kalau di global art berbeda Mami. Global art itu lebih komplit, mana menggunakan 4 teknik. Yang pertama itu ada teknik penarikan konsep, yang kedua ada teknik layering, yang keempat adalah teknik menggambar dengan benar, dan keempat adalah teknik mewarnai dengan benar. Pada teknik yang pertama atau teknik penarikan konsep, itu terbagi lagi Mami menjadi dua, yaitu teknik tokoh utama itu mau dijadikan sebagai apa, sehingga anak-anak itu bisa sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, atau se-out of the box mungkin. Nah, makanya bisa saja apa yang tidak ada di dunia ini itu ada di global art. Intinya harus mempunyai alasan dan positif. Nah, yang kedua itu ada ide atau yang kita sebut sebagai my story. Nah, ide tersebutlah yang dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan sehingga global art sendiri itu Mami fokusnya lebih kepada pendidikan otak kanan. Kenapa pendidikan otak kanan? Karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan otak kiri. Nah, sedangkan di Indonesia itu dari TK bahkan sampai kita kuliah itu hanya diberikan pendidikan otak kiri atau menghafal, menghitung, bahasa, akademik yang meminta. Sedangkan kalau pendidikan di luar negeri, terutama di negara-negara maju, itu menjadikan pendidikan otak kanan itu sebagai pondasi sebelum memasuki pendidikan akademik. Nah, lalu salah satu contohnya itu di Jerman, Mami. Nah, anak-anak itu baru mendapatkan pendidikan kiri itu setelah mereka kelas 3 SD. Sebelum itu adalah mereka dibekali dengan pendidikan otak kanan. Nah, untuk apa Mami? Itu ada tujuannya. Pendidikan otak kanan diberikan agar bisa menjadi fondasi sebelum anak-anak itu memasuki pendidikan akademik, di mana anak-anak itu jadi lebih fokus, lebih percaya diri, dan juga dapat mengatur emosinya. Bedanya di Indonesia dari TK saja kita sudah diharuskan bisa menghitung, menghafal bahasa. Nah, akibatnya apa? Banyak kursus, banyak bimbel yang tumbuh subur di Indonesia. Karena apa? Anak tidak bisa fokus mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Oleh karena itu, Mami, pendidikan otak kanan itu sangat dibutuhkan untuk bisa mempersiapkan anak itu sebelum memasuki pendidikan otak kiri atau akademik, agar apa anak-anak bisa lebih fokus, bisa lebih percaya diri, dan dapat mengatur emosinya. Kalau Mami bisa lihat di review Google kami itu di Global Art, biasanya orang tua itu sangat senang anak-anaknya bukan saja kemampuannya meningkat di menggambar dan mewarnai, namun juga meningkat dalam hal fokus, percaya diri, dan pengaturan emosi. Itu mungkin sekian dari Santi. Terima kasih, Mami.